Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di sini saya kelompok 5 bersama Mas Faiz Nur Ilham akan sedikit memaparkan, mempresentasikan tentang tafsir Al-Jailani. Langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi di daerah Jilan, Iran, dan wafat pada tanggal 9 Rabiul Awal atau Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah di daerah Bab al-Hajjaj, Baghdad. Jenjang kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode yang pertama adalah jenjang kehidupan masa kecilnya di Kailan atau Jilan, sebuah kawasan yang penduduknya setia mengikuti madhab Hambali. Periode ini terhitung sejak 470 Hijriah hingga beliau melakukan ekspedisi intelektual ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Nah, periode kedua adalah jenjang menimba ilmu di Baghdad yang terhitung mulai dari tahun 488 Hijriah hingga 521 Hijriah. Pada periode kedua, Al-Jailani ini menimba ilmu hadis dari Abi Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Baqilani, Abu Bakar Ahmad bin Madar, Abu Qasim Ali bin Bayan Al-Razi, Abu Talib bin Yusuf, dan ada beberapa ulama-ulama lain. Di bidang fikih, beliau berguru pada Abu Al-Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali dan Abu Al-Hittab Mahfud bin Ahmad Al-Kalwadaniyal Hambali. Dalam disiplin sastra, beliau berguru pada Abu Zakaria Yahya Al-Tibrizi. Dalam bidang tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berguru pada beberapa master sufi, antara lain yaitu Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad Syiraj, Syekh Ahmad bin Muslim Al-Dibas, dan Qadi Abi Said Al-Mubarak bin Ali Al-Makharrami. Dalam disiplin tafsir dan ilmu Al-Quran, beliau menimba ilmu dari Abi Wafa Ali bin Aqil, Abu Al-Hittab Mahfud Al-Kalwadani, Abu Al-Ghanaim, Abu Al-Rahman bin Ahmad bin Yusuf, Abu Al-Barakat Hibatullah Al-Mubarak, dan ada beberapa ulama-ulama lain. Menurut beberapa penulis biografi, ilmu yang paling ditekuni oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah fikih madhab Hambaliyah dan Syafi'iyah. Setelah menguasai fikih, Syekh Abdul Qadir kemudian melengkapinya dengan tasawuf. Nah, lalu ada periode yang ketiga adalah periode dakwah beliau sebagai master sufi. Periode ini dimulai sejak Syekh Abdul Qadir berperan menggantikan gurunya Al-Muharrami yang wafat pada tahun 521 Hijriah. Al-Jailani adalah murid terbaik yang dipercaya oleh gurunya, yaitu Al-Muharrami, sebagai penerusnya di madrasah yang beliau miliki. Sejak saat itu, Al-Jailani disibukkan oleh kegiatan mengajar dan menulis karya. Dapat diperkirakan bahwa tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditulis pada periode ketiga ini, yakni antara tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup di tengah-tengah kondisi sosial yang mengalami krisis multidimensional. Dalam kancah politik, Al-Jailani menyaksikan sistem pemerintah teokratis yang penguasanya tak segan-segan mempolitisasi agama demi memenuhi ambisi merebut dukungan dan simpati. Pemegang otoritas kekuasaan juga dengan semena-mena
membebani masyarakat dengan pajak yang mencekik kaum miskin. Bahkan saat tiba di Baghdad untuk pertama kalinya, tepat pada tahun 488 Hijriah, Al-Jilani melihat kealiman Abdul Malik, menteri Khalifah Al-Mustadir, yang melegalkan tempat-tempat maksiat. Maksudnya tadi kelaliman ya. Pada saat itu Al-Jilani mungkin merasakan keprihatinan di mana agama menjadi sumber nilai kultural yang berpotensi dibaca oleh kelompok tertentu hanya untuk melegitimasi ragam kepentingan. Dalam ranah keagamaan, Al-Jilani hidup di tengah-tengah masyarakat yang kehilangan dimensi spiritual. Agama hanya tinggal formalitas dan miskin esensi. Banyak masyarakat yang mendengar khutbah-khutbah keagamaan di masjid-masjid, namun setelah usil melakukan aktivitas ritual, mereka kembali melakukan kebohongan dan korupsi. Ritual sholat masih didirikan, tapi tak dapat membendung masyarakat dari perbuatan mungkar. Puasa juga masih dikerjakan, namun tidak dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan kepekaan sosial. Pada saat bersamaan, tidak sedikit ulama yang kehilangan karismanya di mata masyarakat, sehingga wejangan keagamaan mereka hanya beda tipis dengan Banyulan Abu Nawas. Secara psikologis, kondisi degradasi moral dan spiritual tersebut menyebabkan Al-Jilani merasa sedih dan prihatin. Tetapi di sisi lain, kondisi sosiokultural inilah yang justru menjadi pelecut baginya untuk membangun misi dan visi dakwah yang berorientasi ke masa depan yang lebih bermoral. Dalam kondisi sosiokultural seperti ini, Al-Jilani menulis karya-karya sufistik yang diproyeksikan dapat mengubah tatanan masyarakat menuju ke arah yang lebih ideal. Dengan memahami background sosial-kultural munculnya karya-karya Al-Jilani, maka dapat diasumsikan bahwa tafsir tersebut dikarang demi tujuan kritik sosial. Lalu berkat peran sosial keagamaannya, Al-Jilani mendapatkan popularitas di Baghdad. Namun para penulis manaqib menggambarkan popularitas itu secara berlebihan dan penuh mitos. Konon popularitas Al-Jilani seperti popularitas matahari. Ilustrasi seperti ini adalah sebuah bentuk hiperbola yang bertujuan mensakralkan. Popularitasnya konon mulai mencuat ketika Abdul Qadir Al-Jilani berkumpul bersama 100 fuqaha Baghdad. Para fuqaha kemudian mengumpulkan masalah-masalah keagamaan dan ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menguji kemampuan ilmunya. Lalu muncul cahaya terang dari dada Al-Jilani. Cahaya itu berjalan melewati dada para fuqaha, membasuh kotoran-kotoran yang ada di hati fuqaha. Spontan fuqaha tercengang, berteriak, menyobek-nyobek pakaian mereka dan melepas surban di kepala mereka. Kemudian Abdul Qadir Al-Jilani duduk di kursi dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan fuqaha. Pada saat itulah fuqaha mengakui ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan tunduk padanya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Penjelasan selanjutnya insyaallah akan dilanjutkan oleh Mas Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tafsir Al-Jilani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari sisi profil, bahwa kitab tafsir beliau ini ditemukan pertama kali manuskripnya pada tahun 2009 di beberapa perpustakaan kelas dunia. Salah satunya adalah perpustakaan Vatikan di Italia. Kemudian ditahqiq oleh salah satu keturunan beliau sendiri, yaitu Dr. Muhammad Fadil, dan juga ditahqiq oleh Syekh Farid Al-Mazidi. Akhirnya kitab tafsir ini menjadi dua versi. Yang versi Dr. Muhammad Fadil terdiri dari 6 jilid, yang versi Syekh Farid Al-Mazidi terdiri dari 5 jilid. Kemudian dari sisi metodologi tafsir, kalau kita meminjam bahasa Profesor Abdul Mustaqim, bahwa yang dimaksud dari metodologi ini adalah thariqatu tahdhirit tafsir, artinya cara menyajikan tafsir, menghadirkan tafsir.
kami membagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama dari sisi sumber penafsiran. Bahwa sumber penafsiran beliau ini berbasis pada riwayat yang sahih, kemudian juga ditafsirkan dengan ra'yu beliau, dengan pemikiran beliau. Nah, metode ini disebut dengan bil iktiron, artinya perpaduan antara riwayat dan ra'yu seorang mufassir. Kemudian corak dari tafsir Al-Jilani ini adalah tafsir isyari. Tafsir isyari adalah tafsir yang berbasis pada penafsiran yang di luar makna zahir, artinya melampaui makna zahir. Yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendekatan sufistik dari seorang sufi. Kemudian cara penyajian tafsirnya adalah global. Kemudian beliau menafsirkan ayat Al-Quran, penjelasannya sifatnya deskriptif. Jadi beliau sama sekali tidak mengadakan perbandingan. Kemudian juga beliau tidak mentarjih antara pendapat satu dan pendapat lain. Jadi murni penafsiran beliau. Kemudian sistematika penulisan seperti yang sudah kami sebut tadi, bahwa tafsir ini ada yang terdiri dari 6 jilid dan terdiri dari 5 jilid. Beliau menafsirkan Al-Quran secara lengkap, yaitu 1 sampai 30 juz. Nah, kemudian dari sisi pemikiran sufistik beliau. Dari sisi pemikiran sufistik beliau ini adalah salah satu tokoh sufi. Ya, tentu kita tahu bahwa beliau bergelar Sultanul Aulia, rajanya para wali, para kekasih Allah. Beliau ini meletakkan pondasi tarekat, thariqahnya berbasis pada kemurnian tauhid. Teman-teman para musyahidin musyahidat bisa melihat langsung dari asar-asar beliau, dari karya-karya beliau, misalkan Futuhul Ghaib, kemudian Fathur Rabbani, dan banyak sekali. Juga sering dikutip oleh beberapa ulama-ulama, misalkan di At-Tabaqat Al-Kubra karya Imam Asy-Sya'rani. Tuh. Jadi secara sederhana bangunan atau pondasi thariqah beliau, pemikiran sufistik beliau itu didasarkan dari kemurnian tauhid. Kemurnian tauhid yang disertai dengan kehadiran atau kesadaran menghamba kepada Allah. Mungkin teman-teman musyahidin musyahidat, mustami'in mustami'at juga pernah mendengar apa yang disebut dengan thariqah qadiriyah. Thariqah qadiriyah itu memiliki ciri khas zikir yang kami ketahui ciri khas zikir yang banyak. Salah satu dalil yang dipakai adalah Udzkurullaha dzikron katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, secara kuantitas maupun kualitas. Itu yang dipakai oleh beliau. Lah, zikir yang identik dengan Qadiriyah, Al-Qadiriyah, thariqah Qadiriyah, thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Nah, itu zikir secara kuantitas dan kualitas diperbanyak. Nah. Kemudian dari contoh penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kami mengambil contoh dari surah Al-Fatihah, penafsiran surah Al-Fatihah ayat kelima. Bahwa beliau menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menafsirkan hanya kepadamu, artinya iyyaka, hanya kepadamu. Beliau menafsirkan tidak kepada yang lain, karena tidak ada wujud yang menyertai engkau. Na'budu, kami menyembah, artinya kami menghadap dan kami meminta dengan keadaan tadzallul, hina. Kemudian khudu', rendah, karena tidak ada zat yang pantas kami sembah, tidak ada maksud yang kami tuju selain kepadamu. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya tidaklah
kami mencari pertolongan dan kekuatan untuk beribadah kepadamu kecuali pertolongan dan kekuatan darimu, dari Allah. Karena tidak ada tempat kembali bagi kami kecuali kepadamu. Di sini yang dapat kita ambil sisi sufistik adalah bahwa sisi sufistik atau pelajaran sufistik itu senantiasa mengedepankan etika. Jadi di sini beliau menegaskan bahwa kami meminta dengan keadaan tazallul, hina, khudu, merendahkan diri. Artinya ini adalah etika-etika yang sangat identik dengan pemikiran sufistik. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk pemaparan dari profil atau studi tafsir Al-Jilani karya Wausul A'zam Kutubul Alamin As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barangkali ada kesalahan pengucapan dan lain-lain, kami kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.